Shalom Bapak Ibu, Mbak terkasih yang ada di Zoom dan Bapak Ibu yang menanti mendengarkan dari YouTube. Kita bersyukur kembali diberikan kesempatan untuk bersekutu pada persekutuan Selasa hari ini dan kita mau awali dengan satu lagu yang kemarin dinyanyikan dalam sebuah persekutuan sebuah syukur tunangan begitu ya. Yang satu lagu ini menurut Mbak Aban menarik di tengah-tengah kita minggu ini mendapat tema hidup tabah dan berbuah begitu ya. Kita mau pujikan bahwa dalam setiap ketabahan orang percaya dan dalam setiap pergumulan kita ada waktu yang tepat dari Tuhan untuk terus menuntun, menolong dan meneguhkan kita. Untuk itu kita mau pujikan lagu Waktu yang Tepat. Aban akan siapkan untuk kita pujikan bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.
Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur penyertaan Tuhan. Semalam tadi kami dapat beristirahat. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama bangun. Menikmati udara yang begitu segar ini semua karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami juga bersama-sama berkumpul untuk merenungkan sabda-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk dapat merenungi sabda-Mu supaya kami dapat memahaminya, bahkan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Bantu kami Tuhan dalam membaca, dalam memahami, dalam berefleksi akan firman-Mu, supaya firman ini juga menjadi terang dan garam bagi tubuh kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Matur nuwun Mbak Tias. Untuk perenungan firman kita hari ini, jemaat yang terkasih, terambil dari Mazmur 53 ayat 1 sampai 6 yang akan dibaca oleh Ibu Terkasih Tuti dan Bu Susi. Mazmur 53 ayat 1 sampai dengan 6 yang demikian firman Tuhan. Kebobrokan manusia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tetapi semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sudah tidak sadar lagikah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku? Mereka memakan roti, tetapi tidak berseru kepada Allah. Di sanalah mereka pasti akan ditimpa kegentaran, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Engkau akan mempermalukan mereka, sebab Allah telah menolak mereka. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu terkasih, ketika kita melihat begitu banyaknya berita-berita kriminal ketika mengikuti siaran berita di TV begitu ya, bahkan tidak kita pungkiri semakin kesini, semakin di tengah waktu-waktu sekarang ini ada banyak orang yang melakukan sebuah tindakan kejahatan dengan mudahnya itu karena hal-hal yang sepele begitu ya. Tetapi tak jarang juga kita melihat ada orang-orang yang ketika dia melakukan sebuah tindakan kejahatan ataupun fasik begitu ya, itu merasa aman. Aman dalam arti tidak gelisah, tidak khawatir, tidak takut gitu ya. Walaupun kita tidak tahu isi hatinya ya, tapi kadang-kadang dari gaya, pembawaan ataupun mungkin sikap dari orang-orang yang melakukan sebuah tindakan yang jahat gitu ya, seolah-olah tidak ada sesuatu yang di luar dari mereka yang mereka harus takuti dalam teks ini atau dalam konteks ini, yaitu Allah gitu ya, sang pemilik kehidupan kita. Yang menjadi bacaan kita hari ini pun menunjukkan kepada kita sisi di mana ada orang-orang bebal ataupun orang-orang yang sudah tidak bisa diingatkan, tidak bisa lagi ditegur, tidak bisa lagi untuk dituntun, dan kata kuncinya bebal gitu ya. Mereka digambarkan sebagai orang yang berkata tidak ada Allah. Nah, penggambaran kalimat mereka menganggap tidak ada Allah ini sesuatu yang menunjukkan bahwa ada realita orang-orang bebal di sekitar kita begitu ya, yang memang sesuka hati melakukan apapun, tidak mikir itu menyakitkan seseorang, merugikan sekelompok orang, ataupun mungkin merugikan alam begitu kan. Mereka tidak memikirkan itu lagi karena merasa tidak ada Allah yang bisa menegur, menuntun, mengingatkan mereka. Nah, teks pemazmur Bapak Ibu terkasih, kita tidak pungkiri bahwa pemazmur sering sekali menggambarkan orang fasik, orang benar itu selalu orang fasik ini diikuti dengan bahwa nanti akan ada hukuman, ada balasan dari Tuhan gitu ya. Sedangkan orang benar dia akan semakin diberkati dan menjadi berkat gitu ya. Itu nuansa yang dibangun dalam konteks
pemazmur yang sering sekali kita baca. Tetapi jemaat yang terkasih, hari ini kita mau berefleksi dari Mazmur 53 bahwa berbicara Allah menghukum orang-orang bebal, orang fasik, itu bukan sekedar jadi penghibur, peneguh bagi kita yang saat ini menderita karena orang-orang bebal, orang-orang fasik, begitu ya. Itu bukan sekedar penghibur, tetapi yang perlu kita hayati adalah ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami pergumulan sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Allah menemani, meneguhkan, dan beserta kita. Bukan sekedar berpikir dari sisi pihak lain gitu ya. Jadi kalau kita hanya sekedar berpikir dari pihak lain bahwa orang yang menjahati, orang yang membuat kita menderita, dia akan dihukum, dibalas, itu kita akan fokusnya ke orang itu. Tetapi dari Mazmur 53 ini kita mau lihat ke diri kita, bahwa ketika kita pun menjalani kehidupan kita yang bergumul, yang menderita karena tindakan-tindakan orang fasik, kita melihat bahwa Allah itu menemani, menuntun, meneguhkan kita setiap anak-anaknya. Setiap kita yang sekalipun menderita, sekalipun kita terus berseru kepada Allah seolah-olah belum terlihat pertolongan itu, tapi kita meyakini Dia menemani dan meneguhkan kita. Karena tema besar kita minggu ini, kita diajak untuk hidup tabah dan berbuah, begitu ya. Maka dengan sudut pandang Mazmur 53 yang meyakini bahwa orang fasik, orang bebal akan mendapatkan hukuman, pembalasan dari Tuhan, begitu ya. Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk mempermalukan, kalau di ayat 6 dikatakan demikian. Tetapi di balik Mazmur 53 itu justru saya ingin mengajak kita bahwa Tuhan menemani, meneguhkan kita, dan membela kita orang-orang yang saat ini menderita, bergumul karena tindakan-tindakan fasik dari orang-orang di sekitar kita. Karena Bapak Ibu terkasih, berbicara tabah itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Berbicara tabah di tengah duka itu bukan sesuatu yang mudah. Berbicara tabah ketika kita mengalami ketidakadilan itu bukan sesuatu yang dengan gampang dilakukan. Tetapi hari ini kita diteguhkan bahwa tabah itu dapat kita jalani karena Allah sendiri yang menjadi pembela kita. Pembela, peneguh, penguat kita. Sehingga minggu kemarin Ibu Bapak terkasih dan Mbak yang ada di Zoom maupun kita yang di YouTube, saya mengajak umat ketika khotbah di GKJ Grogol begitu ya, merefleksikan sebuah lagu yang minggu kemarin itu rilis oleh Yura Yunita, yaitu suaminya Dona Maulana gitu ya. Satu lagu yang menurut saya mereka selalu memunculkan lagu-lagu yang meneguhkan kita dengan segala kerapuhan manusia kita. Tapi walaupun kita rapuh, dia tetap kaitkan dengan Tuhan yang menjadi peneguh kita. Kita lihat sama-sama liriknya ya, Ibu Bapak terkasih. Jadi Dona Maulana itu dia mengeluarkan sebuah lagu Daur Hidup, Bapak Ibu terkasih. Nah, perhatikan Bapak Ibu terkasih dalam liriknya, dia mengatakan dia adalah jiwa yang bertahan, gitu ya. Ditempa keras oleh banyak cerita, mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Jadi mati ini bukan sekedar mati fisik tubuh ya, Bapak Ibu terkasih, tapi ada hal-hal yang membuat kita seakan-akan putus asa, seakan-akan menyerah, tapi kita bisa hidup lagi dengan perasaan itu yang bangkit lagi begitu ya. Lalu di sini dia meneguhkan bahwa ketika tugasnya hanyalah bertahan, dalam konteks tema kita mungkin tabah begitu ya, dia mengajak mengingat bahwa dalam konteks itu kita punya kawan erat. Kawan erat ini adalah Allah begitu ya. Kawan erat ini adalah Allah yang menemani kita. Dan ayat buatku dan dia semakin dekat ini adalah konteks firman ataupun ayat suci yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi lagu ini seolah-olah meneguhkan kita, marilah kita menjadi jiwa yang bertahan karena tugas kita tetap berjalan dan mengalir seperti air dari lahir sampai kita menjadi debu di akhir ataupun berpulang kepadanya. Jadi Bapak Ibu terkasih,
Berbicara bertahan itu tidak mudah memang, tapi kita diingatkan kita punya kawan erat dan firman-Nya. Kita akan dengarkan lagu ini, Ibu Bapak terkasih, sambil kita perhatikan liriknya sebentar ya. Akan dengar musik tanda jempol kalau Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat. Daur hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Bohong jika aku bilang selalu kuat. Lemah datang di saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat. Ayat buatku dan dia semakin dekat. Daur hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Daur hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Hai, semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua. Jadi Bapak Ibu terkasih, itu salah satu lagu yang menurut saya selalu meneguhkan kita sebagai insan manusia yang rapuh, lemah, tetapi ingat kita adalah jiwa yang mampu bertahan, jiwa yang mampu tabah, jiwa yang mampu tetap berbuah meskipun kita diterpa oleh berbagai-bagai penderitaan, pergumulan. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari kita bersyukur kita punya kawan yang erat, Allah yang menjadi pembela, peneguh, penyerta kita, sehingga meskipun ada berbagai-bagai pergumulan, penderitaan, kita mampu bertahan dan tetap berjalan, mengalir seperti air, sehingga kita jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Selamat memaknai pergumulan kita bersama kawan yang erat, selamat dekat dengan Tuhan melalui firman-firman yang menjadi perenungan kita setiap harinya, dalam persekutuan, dalam saat teduh pribadi kita, dalam ibadah minggu, dimanapun kita berada, kita tahu kita punya kawan yang erat dan terus berbuah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, punya Engkau Allah yang menjadi sahabat kami, Engkau Allah yang menjadi Bapa kami, Engkau adalah Allah yang terus erat dan dekat dengan kami. Ketika pemazmur melihat
dengan sungguh-sungguh bahwa Allah adalah orang yang adil, adalah sosok yang terus melihat orang-orang fasik, orang-orang bebal, dengan cara mereka akan mendapatkan hukuman ataupun balasan yang dari Tuhan, tetapi kami secara pribadi berefleksi melalui pemazmur ini Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu yang bergumul punya Allah yang terus menuntun, menemani, membela, meneguhkan kami, dan kami tahu bahwa di tengah pergumulan itu bertahan dan tetap berjalan, itu cara kami tetap beriman, berpengharapan, mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang dekat dengan kami. Kiranya kami tetap menjadi jiwa-jiwa yang terus bertahan, tabah, dan juga berbuah di tengah segala tantangan suka duka kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.